Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Masaganta dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen ini merupakan proses terintegrasi yang digunakan oleh manajer untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi, sehingga seluruh upaya dapat berjalan dengan laras dengan strategi yang ditetapkan. Sistem ini juga membantu memastikan bahwa rencana tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga benar-benar diwujudkan melalui tindakan yang terukur dan terarah. Menurut Anthony dan Rees, tahun 1984, sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk memastikan strategi perusahaan diterapkan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Jadi, sifatnya bukan hanya administratif, tetapi juga strategis. Sementara itu, Edi Soekarno menambahkan bahwa sistem pengendalian mencakup komponen-komponen penting seperti proses manajemen, strategi, anggaran, akuntansi, hingga pertanggungjawaban. Semua elemen tersebut saling berhubungan dan menyatu dalam kerangka yang komprehensif. Nah, ini menunjukkan bahwa pengendalian manajemen bukan sekedar kontrol dalam arti membatasi, tetapi justru menjadi alat navigasi yang membantu organisasi tetap berada di jalur yang benar. Selanjutnya itu ada karakteristik utama SPM. Nah, pertama, sistem ini bersifat menyeluruh dan terpadu. Artinya, pengendalian tidak hanya berlaku pada satu bagian saja, tetapi mencakup seluruh sumber daya organisasi, mulai dari manusia, modal, informasi, hingga material. Semuanya berada dalam satu alur pengendalian yang saling berkaitan. Yang kedua, sistem ini harus runtut dan terkoordinasi dengan langkah-langkah yang logis serta terintegrasi. Organisasi tidak mungkin mencapai tujuan tanpa perencanaan yang jelas, proses yang terarah, dan koordinasi antar departemen yang efektif. Ketiga, sistem ini berorientasi pada manusia. Dalam dunia manajemen, kita memahami bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada perilaku dan motivasi karyawan. Oleh karena itu, desain sistem pengendalian yang baik dan mempertimbangkan aspek psikologis, perilaku, dan nilai-nilai individu. Yang keempat, yaitu sistem pengendalian harus fleksibel dan adaptif. Lingkungan bisnis terus mengalami perubahan, baik dari sisi teknologi, pasar, regulasi, maupun kompetisi. Sistem pengendalian yang terlalu kaku akan membuat organisasi sulit beradaptasi. Oleh sebab itu, fleksibilitas menjadi salah satu karakteristik yang paling penting. Nah, lanjut yaitu adanya komponen dan fungsi sistem pengendalian manajemen. Nah, kita membahas komponen dan fungsi penting dalam sistem pengendalian manajemen. Sistem ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama yaitu detektor. Detektor adalah mekanisme yang mengumpulkan informasi mengenai kinerja aktual, biasa berupa seperti laporan, sensor, data penjualan, maupun monitoring proses. Yang kedua ada selektor, yaitu bagian yang menilai apakah kinerja tersebut telah sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu efektor, yaitu tindakan yang diberikan ketika terdapat penyimpangan. Efektor bisa berupa instruksi baru, perubahan strategi, atau tindakan korektif lainnya. Dan yang terakhir yaitu komunikator, yaitu saluran yang memastikan informasi dapat mengalir secara jelas ke seluruh tingkat organisasi. Selain komponen, sistem pengendalian memiliki fungsi-fungsi esensial, antara lain, yang pertama, perencanaan dan koordinasi, yaitu menetapkan tujuan dan menghubungkan berbagai aktivitas organisasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja, sehingga manajemen dapat melihat apakah hasil sudah sesuai dengan target. Yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan, karena informasi yang akurat memberi dasar kuat bagi manajer untuk menentukan langkah yang terbaik. Selanjutnya, ada motivasi SDM, yaitu memacu karyawan agar berkontribusi optimal. Dan yang kelima, ada goal congruence, yang berarti terciptanya keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, dan tidak kalah penting, perlindungan aset, agar sumber daya perusahaan tetap aman dan terkontrol. Dengan adanya komponen dan fungsi ini,
organisasi dapat bergerak dengan lebih terukur, transparan, dan terkendali. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang perlu ditekankan. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen adalah tulang punggung keberhasilan operasional dan strategis organisasi. Tanpa sistem kontrol yang baik, strategis hebat apapun akan sulit diwujudkan. Dan yang kedua, ada sistem ini memastikan perusahaan dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga produktivitas meningkat, pemborosan berkurang, dan kinerja dapat dimaksimalkan. Yang ketiga, yaitu pengendalian manajemen membantu perusahaan melakukan adaptasi strategis ketika lingkungan berubah. Ini sangat penting karena organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Dan yang terakhir yaitu penguatan sistem pengendalian merupakan langkah strategis untuk membangun perusahaan yang kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.